upaya mendiskreditkan Ahok sebagai biang masalah terkait keduhnya negeri ini semenjak Joko Widodo menjadi presiden di Indonesia tampaknya masih terus digaungkan oleh kubu oposisi pemerintah. Adalah seorang Haikal Hasan yang mencuitkan hal itu pada Selasa 7 Juli 2020 pada akun Twitternya. Suka nggak suka harus diakui bahwa awal mula perpecahan anak bangsa, pemicu retaknya persatuan, awal mula terbelahnya antara kita yang dulu menyatu adalah sambutan di Pulau Seribu. Andai waktu bisa diputar, tentu tak perlu ucapan penghinaan terhadap kitab suci itu, tulisnya. Kecuali orang yang baru keluar dari gua dari bertapa selama 5 tahun terakhir, orang bisa mengertilah kalau yang dimaksud dengan Haikal Hasan adalah Ahok. Orang ini dan kelompoknya yang jelas memusuhi Ahok, tampak nggak peduli dengan fakta bahwa kasus yang berkaitan dengan ucapan Ahok di Pulau Seribu itu lebih kental nuansa politiknya, juga hukuman yang terkesan dipaksa karena ada aksi massa. Apakah Ahok memang menista atau menghina kitab suci? Apakah BTP menghina umat Islam? Sama sekali tidak. Ahok dengan mengucap fakta di atas kebenaran bahwa memang ada kelompok yang menggunakan ayat kitab suci untuk berpolitik, termasuk menghalangi agar orang tidak memilih calon tertentu dengan alasan yang terlihat agamis. Kalau tidak menaati, bisa neraka ancamannya. Namun, semua itu tergantung pada siapa Anda bertanya. Dalam konteks Indonesia masa kini, kalau yang ditanya Haikal Hasan dan sekutunya, jelas Ahok yang dianggap menista, menghina, bermulut kotor, dan berbagai anggapan negatif lainnya. Namun, pendukung Ahok justru setuju karena lawan politiknya saat peristiwa itu memang sedang memakai ayat kitab suci demi memuluskan syahwat politiknya untuk memenangi ajang Pilkada DKI Jakarta. Bagi yang netral, asal benar-benar netral, harusnya paham maksud perkataan Ahok yang sampai hari ini kabarnya tidak pernah disesali oleh pengucapannya, karena memang dia mengatakan kebenaran. Akan tetapi, label sebagai penista agama plus perkataan Ahok yang dianggap menyinggung umat Islam tampaknya akan terus dipakai sebagai senjata, terutama soal hal-hal yang dikaitkan dengan peristiwa politik di negeri ini. Apakah Haikal Hasan dan kelompoknya benar-benar peduli dengan bangsa ini? Dalam arti serius, mengharapkan tidak adanya perpecahan dan tetap terjaganya kesatuan dan persatuan bangsa? Beretlah, omong kosong. 1% pun kita tidak percaya. Makanya kita senang ketika cuitan Haikal Hasan tadi langsung di-smash oleh para netizen. Salah satunya adalah akun @ernie_s. Ia menuliskan, yang jelas, sejak Jokowi jadi presiden, kalian kaum munafik pemecah belah bangsa mulai beraksi. Ahok hanya second target kalian untuk menjatuhkan Jokowi. Suka nggak suka, itulah kenyataannya. Akun Al-Fatira juga menuliskan, mereka iri dengki kenapa tukang kayu bisa jadi presiden. Padahal kalau orang bisa mikir, itu bisa jadi inspirasi bagi anak-anak kita untuk berpacu demi kemajuan bangsa ini. Karena semua bersemangat untuk jadi apapun. Akun lainnya menuliskan, bilang aja misi import ideologi Timur Tengah gagal total. Ayo bilangin ke yang ngaku bersaudara dengan ISIS sampai mengirim orang-orang untuk berjuang dengan ISIS. Tulis akun @pantalakelam. Jawaban menahok lainnya juga dituliskan oleh akun lebu_maun. Terus apa yang bisa Anda lakukan? Menyatukan atau menambah perpecahan? Kasus Ahok sudah selesai dengan hukumannya yang sudah dijalani. Dia tidak pernah lari dari masalahnya. Hukum yang menjeratnya dia hadapi dengan tidak lari, tulisnya. Iya, indikasinya memang mengarah ke sana. Dengan semakin hari semakin jelas. Terlebih, kuatnya dugaan ini karena memang orang-orang yang pernah dikecewakan oleh Jokowi atau yang kepentingan bisnisnya merasa diusik oleh kebijakan-kebijakan Jokowi sejak menjadi presiden pada 2014 lalu. Mereka tak kebetulan berada pada satu kubu. Oleh karena itu, tepatnya cuitan yang menyebut, andai waktu bisa diputar, jangan pernah izinkan sampah sepertimu menetap di Indonesia. Wih,
Tegas, keras, tanpa basa-basi, dan langsung tepat pada intinya ya. Cuitan dari Mbak akun Twitter @riwayati_Jamila tersebut. Cukup berani juga loh dia. Masa Haikal Hasan yang terhormat dan murah hati karena suka berbagi disebutnya sebagai manusia sampah yang tidak layak menetap di Indonesia? Berarti kan Haikal Hasan ini dinilai sebagai sosok yang tak berguna di negeri ini, dengan ciri perlakuan yang tak jauh dari sampah, yang identik dengan sesuatu yang bau, busuk, mencemari lingkungan, tak berguna, dan lebih pantas dibuang ke tempat pembuangan akhir. Silahkan dinilai sendiri bagaimana kualitas cuitan Haikal Hasan kali ini. Kalau bagi kita, cuitan HH ini terkesan ingin mengadu domba, menimpakan permasalahan bangsa ini kepada Ahok, sekaligus sebagai pengalihan tanggung jawab. Padahal dahulu ketika aktivitas kelompok yang bersekutu dengan HH ini belum marak, terlebih sejak Jokowi belum jadi gubernur DKI Jakarta terus menjadi presiden Indonesia. Hal-hal yang terlihat ingin memecah belah serta mengusik persatuan dan kesatuan bangsa ini praktis tidak semasif, seheboh, merugikan negara, bahkan membuat negeri ini seolah tak pernah terasa benar-benar aman dan nyaman. Tanpa ada pandemi corona saja, persatuan dan kesatuan di negeri ini sudah coba dirusak oleh spirit permusuhan yang kerap diusung oleh HH dan sekutunya. Lah, kok ini malah menuduh Ahok sebagai penyebabnya? Gak punya kaca atau cermin besar di rumah Bang Haikal? Kalau punya, kapan terakhir kali Anda pakai kaca Bang Haikal?